Oke, selamat siang seluruh masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Hari ini saya bersama Mbak Dian, saya Taufik Monyong dan Mbak Dian sama-sama sebagai penggerak aktivis Kotak Kosong. Nah, eh, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan bahwa Kotak Kosong menurut Mbak Dian bahwa ini muncul sebagai sebuah keputusasaan dari masyarakat ketika melihat calon tunggal. Nah, kami ingin berbincang dan panjang lebar, apalagi esok kita akan melihat ada sidang pertama tentang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Saya dengan Pak Edward di Waruci, tapi kita berbagi tugas. Saya harus di Surabaya dulu, Pak Edward di Jakarta. Nah, kami ingin mengulik semangat dari Mbak Dian sebagai humas coblos kotak kosong dan sekarang sudah gerilya di mana-mana dan kita juga akan melakukan upaya-upaya itu untuk mengajak masyarakat untuk sadar politik untuk tidak golput tapi coblos kotak kosong. Mbak Dian, ngobrol-ngobrol ini kita Iya, langsung aja berapa saya lihat kemarin aksi di DPRD Kota Surabaya dengan banyak simpul-simpul massa. Salah satunya adalah Dewan Warga, ada juga apa itu tadi kelompok masyarakat budaya, ada surat hijau dan macam-macam yang diampain gerakan pada waktu itu. Apa sebenarnya gerakan kota kosong ini akan menjadi penyadaran bagi masyarakat? jadi yang tanggal 17 kemarin di depan gedung DPRD itu deklarasi Deklarasi, oke. bahwa coblos kotak kosong itu adalah satu gerakan taktis di mana perkumpulan daripada organ-organ nasionalis kebangsaan dan para pejuang surat hijau. Mm-mm. Apa yang ingin dicapai? Apakah kemarin memang ada sumpah serapah, keputusasaan, janji politik dari RG, lalu juga tidak ditepatinya antara keputusan yang diharapkan dan janji yang tidak dilaksanakan oleh RG, atau lebih memang kepada sebuah menyadarkan masyarakat bahwa kotak kosong hadir untuk menyelamatkan demokrasi? Dua-duanya Mas. Yang pertama adalah rasa kekecewaan pada partai. Ya. Pada 18 partai politik yang tidak memberi satu ruang. Hmm. Gitu ya, mengakomodir aspirasi dari rakyat yang tidak setuju dengan calon tunggal. Yang kedua adalah eh, warga yang terdampak terhadap kebijakan pemerintah Kota Surabaya. Baik itu sebelum Eri Cahyadi dan setelah Eri Cahyadi pun tidak juga berkelanjutan dengan baik. Yang ketiga, ya memang kita yang merasa bahwa nggak boleh nih Surabaya seperti ini. Nggak bolehnya gimana sih? Tidak boleh karena menurut saya Nggak boleh ngapain pribadi itu maksudnya? tidak boleh ada calon tunggal Oh, tidak karena boleh ini calon adalah tunggal. kebuntuan demokrasi. Iya, iya, iya. Iya. Dan ayo masyarakat jangan takut bersuara, speak up aja. Hmm. Gitu loh. Karena paling tidak gitu ada pilihan supaya masyarakat itu bisa lega. Ya istilahnya Cak Taufik mungkin begini. Dalam sebuah pesta, lega segorawon, ya mungkin aku makan bakso. Yang bakso akan punya marketnya sendiri. Iya, iya, iya. Yang rawon punya marketnya sendiri. Marketnya sendiri. Dan saya tahu dan kita sama-sama paham bahwa keduanya ini mungkin memang tidak bisa seideal yang kita harapkan. Iya, 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 Siapapun iya. itu. Tetapi paling tidak Hmm. aspirasi yang ada di masyarakat itu semaksimal mungkin itu harus bisa diakomodir Oke, oke, oke. oleh partai politik. Iya, Tapi kan nyatanya tidak. iya, iya. Pada seragam. Iya, itu yang menjadi kita semakin putus asa melihat demokrasi ini semakin kayaknya kita dipaksa untuk memilih sesuatu yang menjadi paketnya mereka gitu ya. Betul. Oke, oke, oke. Betul. Nah, pemirsa, kotak kosong di Surabaya, Indonesia, Jawa Timur, kita melaporkan ada 42 kota kabupaten dan satu provinsi, jadi total sudah 43. Bahwa meningkatnya jumlah kotak kosong yang ada di Indonesia ini bukti bahwa kaum muda kayaknya tidak punya kesempatan. Semuanya yang punya kesempatan yang punya uang. Semua yang punya kekuatan dan kesempatan yang punya kekuasaan. Lalu bagaimana kita
menyadarkan bahwa adik-adik saya, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya untuk juga punya gairah untuk melakukan upaya-upaya menyelamatkan demokrasi bangsa kita. Nah, ini adalah sebuah momentum bahwa kita menyampaikan, menyuarakan ini jangan golput, jangan golput. Saya ajak kelompok milenial jangan golput. Tapi ketika sudah kita melihat tidak ada prestasi dari kepala daerah, juga tidak punya ruang untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk kaum muda, tidak memberikan kesejahteraan buat masyarakat, tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat, tidak memberikan gratis pendidikan buat masyarakat. Nah, ada persoalan dong. Kita disuruh bayar pajak hampir sekitar 12 triliun di Surabaya, sampai tahun depan ini 17 triliun. Tapi kalau semua fungsi dari pelayanan itu tidak pernah ada, maka kemana kita harus memilih? Kotak kosong, katanya Mbak Dian. Mbak Dian, kalau banyak anggaran yang didapatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya, anggaran besar dong di Kota Surabaya. Tapi kesejahteraan masyarakat menurut Mbak Dian dalam waktu 3,5 tahun ini apakah sudah ada perubahan atau tidak ada perubahan? Bahkan anak muda ada dalam satu juknya mereka, RG ini adalah orang yang krisis kreativitas. Apakah nanti dia bikin gorong-gorong anak muda, wisata kita ke Surabaya, gorong-gorong dong. Kayak gitu. Kok semakin ya, apa yang harus dia... Kalau miskin kreativitas ya, Ya, sebenarnya paling gampang kalau bicara tentang itu adalah apa sih selama 3,5 tahun yang bisa ya. apakah ada satu terobosan politik gitu, Mm-mm. atau ada sesuatu yang bisa membuat kita bicara wow hebat nih RG kali ini. Contoh aja Surabaya next leader. Apa sih bedanya dengan Karang Taruna? Malah kalau kita mau bicara lebih lanjut, maka ada sebentar Mas, maka ada kesan mengkotak-kotakkan kelompok-kelompok anak muda itu ya. Kelompok sosial. Ya kelompok masyarakat sing nom, sing melarat, molok kono ae. Ya, yang ngomong-ngomong cukup Karang Taruna. Ya, Kartarela, nek semua next leader iki sing rojo sepedane di atas 35 juta, kelambine rada wangi-wangi, gak lebus-lebus kaya awak dhewe ngene ya. Ya, ini ada sebuah hal yang menurut dan perlu dah itu kan gitu. Ya gak boleh disparitas. Harusnya yang ada inilah yang dimaksimalkan. Terus. Ya kan, yang ada itu yang dimaksimalkan. Sehingga kita bisa melihat selama dia memimpin Karang Taruna yang dulu mati, sekarang bagaimana. Jangan ini aja, kalau misalnya pohon yang tunas belum berkembang, gitu, kita tunggu bunganya seperti apa. Belum bicara buah nih, bunganya seperti apa. Belum lagi ini mau berkembang, ini sudah masuk yang baru. Baik pemirsa Kotak Kosong di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Kita semangat dan Mbak Dian, kita sama-sama sepakat coblos kotak kosong. Tangannya begitu dong, biar tidak kotak kosong. Kosong kan. Baik, terima kasih. Semoga semua anak muda kita nyoblos kotak kosong, tapi jangan golput. Datang ke TPS untuk ngawal hasil perolehan agar anak-anak muda di Surabaya, di Jawa Timur, dan di Indonesia tetap punya partisipasi terhadap demokrasi di 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.